Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi masih bersama Simon Kemoli ini ya. Lagi bermain-main sama Simon Kemoli ini. Yang mulut saya dibuat mainan sama Simon Kemoli ini. Bibir saya. Apa Kemol ya ora gregeten mol. Mesti santai ya hari ini ya. Ngopi-ngopi sambil ditemani Simon Kemoli. Ini kurang lebih pukul jam berapa nih? Pukul 21.47. Hari Senin ya, seperti itu sambil ngopi-ngopi. Edisi santai lur untuk mengisi di YouTube channel Agung Nur Saladin 2 ya. Jadi ini lagi ceritanya gencar-gencar saya membangun personal branding, di mana YouTube itu memang ketat ya saingannya. Kalau kita tidak mempunyai personal branding maupun kita tidak mempunyai jati diri yang kuat, itu akan tergeser untuk para youtuber yang baru ya, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang mau ingin membangun personal branding, kita harus kuat dengan karakter kuat, kita harus dengan mempunyai ciri khas yang kuat ataupun karakter yang kuat, dimana untuk membangun apa istilahnya personal branding itu tidak semudah. Jadi semakin banyak kita upload video dengan ciri khas, dengan karakter yang kuat, dengan entah itu dari tutur bicaranya, entah itu dari karakter fisiknya, dari posturnya, entah itu dari kontennya, tema kontennya dan lain sebagainya, itu bisa membangun karakter dari suaranya. Jadi bisa membangun karakter personal branding di setiap kita membuat konten yang entah itu sebagai edukasi, sebagai apa istilahnya yang bermanfaat, ataupun tip yang bermanfaat, maupun untuk wawasan, entah itu hiburan, entah itu dalam segi hal apapun. Bisa dalam kategori musik, entah itu dalam kategori hewan dan peliharaan, kategori pertanian, teknologi, maupun kategori-kategori yang lain, entah itu traveling, hiburan, entah itu pendidikan, ataupun kategori-kategori yang membuat diri kita sebagai personal branding kuat ya. Seperti itu. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk membangun personal branding yang kuat ya. Jadi seperti itu ya untuk teman-teman. Jadi video pendek seperti ini ya. Jadi saya membangun personal branding itu beberapa hewan, seperti yang kemarin itu saya menggunakan berang-berang. Itu membentuk karakter saya, bahwa semua hewan itu bisa jinak pada saya. Contohnya seperti itu, hal sekecil seperti itu. Dan memberikan tip-tip yang bermanfaat di seputaran burung perkutut, di mana seputaran burung perkutut itu banyak pencarinya. Jadi tip-tip tersebut itu akan selalu dicari dari zaman ke zaman ya, dari era ke era. Karena apa? Generasi muda yang dulunya tidak suka burung perkutut, yang sekarang belum suka burung perkutut, masih sekolah, masih SD, masih TK, masih SMP, yang belum suka, besok di kedepannya kalau dia suka burung perkutut bisa mencari di Google ataupun di searching di Google maupun di YouTube ataupun TikTok, Twitter, Instagram dan lain sebagainya, ataupun media sosial lainnya, sehingga dia mempunyai referensi di mana orang tersebut itu tidak sulit untuk mendapatkan ilmu tersebut. Seperti itu. Jadi paham ya sampai sini ya. Jadi untuk membangun personal branding ataupun untuk memberikan tip yang bermanfaat maupun hiburan, wawasan, pendidikan itu ataupun edukasi, nah kita sendiri yang menentukan, kita sendiri yang mempunyai karakter tersebut, yang orang-orang mungkin tahu bahwa diri kita itu mempunyai karakter yang kuat ataupun lemah, ataupun dalam jangka waktu panjang kita harus juga diimbangi dengan konsisten. Diambangi dengan konsisten seperti apa? Konsisten yang untuk upload tersebut ya. Lihat apa tuh Mali? Lihat serangga, dia lihat serangga. Jadi untuk upload tersebut kita harus konsisten, entah itu dijadwalkan, entah itu dalam jam-jam tertentu ya, seperti itu ya. Jadi YouTube itu memang harus konsisten. Jadi masalah untuk sukses tidak suksesnya tergantung kita. Ibarat kita sudah dimonetisasi atau sudah monet, otomatis kita sendiri yang menentukan mau sukses apa tidaknya, kita sendiri yang menentukan dalam segala hal, dalam entah itu upload, dalam tema pencarian
tema ataupun kategori ataupun perbanyaklah upload video. Karena apa? Semua video tersebut itu ibarat perusahaan itu, video tersebut itu adalah karyawan kita atau pemilik channel itu. Jadi untuk teman-teman semua yang mempunyai bakat, mempunyai hobi, mempunyai kemampuan di bidang apapun yang ingin didokumentasikan di YouTube itu istilahnya saya kasih tahu bahwa YouTube itu bisa menghasilkan beberapa pundi-pundi uang ya. Nah, ini saya jelaskan di sini untuk pundi-pundi uang tersebut itu kita bisa mendapatkan uang dari situ. Nah, pembayarannya lewat apa? Lewat Google AdSense. Google AdSense itu dari Google yang dibayarkan setiap tanggal setiap tanggal 10 dari YouTube ke Google ya, ke Google AdSense 10 sampai 15 lah, 10, 11, 12, 13, 14 sekitaran tanggal itu. Nah, Google AdSense membayar ke rekening kita itu sekitar tanggal 21, 22, 23, 24, 25 sekitar tanggal itu ya. Jadi seperti itu. Nah, kan banyak orang yang bertanya, Mas, yang bayar kita itu siapa? Nah, yang bayar kita itu otomatis itu dari iklan-iklan yang kita tonton ataupun penonton ya. Dari catatan yang ada di YouTube itu per 1000 penonton. Nah, istilahnya per 1000 penonton itu disebutnya juga RPM ya. Ataupun per 1000 iklan itu bisa kita menyebutnya CPM. Jadi per 1000 penonton kita bisa mendapatkan uang berapa ribu ataupun berapa puluh ribu, bahkan tergantung kontennya. Kalau konten kita seputaran entah itu saham, entah itu properti, entah itu otomotif, itu biasanya itu atau keuangan itu biasanya RPM-nya tinggi. Tapi kalau seputaran hobi, seputaran yang kita istilahnya hobi, entah itu apa itu rendah ya. RPM tinggi itu tergantung kontennya dan kategori apa dan tema videonya apa dan membahas apa lah, biasanya properti, saham, entah itu istilahnya ya, pokoknya yang otomotif dan sebagainya itu tinggi. Dan untuk CPM itu per 1000 iklan. Jadi iklan yang menempel di video kita per video ataupun beberapa channel per 1000 iklannya itu kita dibayar berapa ribu atau berapa puluh ribu. Jadi ada 2 tahap per RPM sama CPM seperti itu ya. Itu ya sepengetahuan saya seperti itu yang setelah saya pelajari beberapa tahun, nah dari dulu hingga sekarang. Jadi suka dukanya itu bermacam-macam. Pernah YouTube saya juga pernah kesuspend, hilang sama channelnya. Pernah juga kena teguran, klaim hak cipta dan sebagainya. Banyak suka duka di dunia per-YouTubean. Nah, dari pengalaman tersebut ataupun dari pengalaman-pengalaman yang saya jalani itu bisa menjadi tolak ukur maupun menjadi patokan ataupun menjadi perjalanan suka duka ya. Jadi ada dukanya, ada sukanya seperti itu. Nah, untuk istilahnya untuk pesan untuk para YouTuber di seluruh Indonesia ini, kalaupun untuk nge-YouTube itu ya kita harus, yang sulit itu konsistennya. Kalau ide-ide juga sulit ya. Kita harus membuat ide terus ya. Kita harus kalau bisa upload itu ya, kalau nggak bisa sehari sekali ataupun 2 kali, bahkan sampai beberapa kali ya, seminggu sekali ataupun sebulan sekali atau 2 kali, bahkan 4 kali lah, seminggu sekali itu sudah bagus. Tapi didukung dengan konten kita yang pengeditannya juga bagus, pengeditannya juga istilahnya temanya bagus dan seperti itu. Kalau saya mengutamakan setiap hari upload karena apa? Saya kan channel kecil yang kalau video kita tidak banyak, otomatis dari Google AdSense maupun dari AdSense sendiri itu juga pendapatannya sedikit. Tetapi kalau konten saya banyak, video saya banyak, otomatis per video, penghasilan per video ditambah otomatis
lama-lama juga akan banyak dan apa istilahnya itu ditambah ke, apalagi beberapa channel saya, 5 channel saya kalau ditambahkan dalam satu Google AdSense otomatis banyak juga penghasilan yang saya dapatkan seperti itu. Dan kurang lebih setelah saya hitung-hitung dari kelima channel tersebut, 5 channel saya itu kurang lebih dari per tanggal ini atau hari ini tanggal berapa ini, tanggal berapa 6 Januari 2025 itu kurang lebih sudah hampir 20.000 video ataupun bahkan lebih ya. Jadi semuanya itu ada yang booming, ada yang lagi trending, ada juga yang tidak trending sama sekali. Nah, kesulitannya di YouTube itu seperti itu. Ibarat kita itu pernah saya mengedit sebagus mungkin malah tidak trending. Bahkan ada yang video yang tidak saya edit sama sekali malah trending ataupun FYP maupun viral seperti itu. Jadi tergantung kita apa ya istilahnya, upload sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu sistem dari YouTube tersebut maupun sistem Google YouTube tersebut itu mau mentrendingkan yang mana video kita seperti itu. Dan biasanya diimbangi dengan pertama thumbnail, dengan judul, dengan deskripsi, dengan hashtag itu harus diimbangi. Nah, biasanya kalau panahnya hijau naik semua, otomatis video tersebut itu direkomendasikan oleh YouTube dan disebarluaskan melewati platform-platform maupun melewati jejak digital di YouTube tersebut maupun di akun-akun yang pernah memutar video di channel YouTube kita. Seperti itu ya, paham ya sampai sini ya. Jadi panjang lebar seperti ini mudah-mudahan cepat dipahami lah seperti itu ya. Kenapa saya selalu upload di YouTube setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap menit ya, karena satu kali lagi YouTube itu adalah perusahaan dunia, perusahaan yang besar, perusahaan yang mendunia. Kalau video kita tidak banyak untuk meliput seluruh dunia ini, otomatis video kita akan tenggelam dan di istilahnya terlindas oleh video-video baru dan channel-channel baru. Jadi kita harus konsisten dan membangun personal branding yang kuat untuk bersaing bersama beberapa konten kreator yang lain yang persaingan secara sehat seperti itu ya. Nah, cukup sekian ya untuk teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat di video kali ini. Pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam omania, salam sahabatan, salam YouTuber semuanya, dan tanpa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.